Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Habib Marbudut. Kali ini Ana mau bicara tentang kasus yang diturunkan sebagai laporan oleh jawapos.com pada tanggal 23 Juni 2024 kemarin, di mana ada seorang Habib yang merendahkan Kiai Haji Asep Saifuddin Halim sebagai orang yang bukan siapa-siapa. Dalam laporan Jawapos itu disebutkan bahwa Habib yang mengatakan bahwa Kiai Haji Asep Saifuddin Halim bukan siapa-siapa adalah ketua Robitoh di Indonesia. Jika itu disebutkan sebagai ketua Robitoh, maka Anda sudah bisa menduga siapa si Habib yang dimaksud ini. Apa ente tahu siapa itu Kiai Haji Asep Saifuddin Halim? Sehingga ente mengatakan bahwa beliau bukan siapa-siapa. Konyol ente, Beb. Konyol. Sini dekat, Ani jelasin. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim itu adalah kiai pengasuh dari dua pesantren besar, yaitu pesantren Amanatul Ummah di Pacet Mojokerto dan di Surabaya, yang jumlah santrinya mencapai 14.000 orang. Dan kau bilang beliau bukan siapa-siapa? Yang kedua, Kiai Haji Asep Saifuddin Halim itu adalah guru besar yang memiliki gelar profesor, doktor, yang pengukuhan guru besarnya dihadiri oleh Presiden Jokowi. Ada tanya pada ente, apakah ente ketika dikukuhkan sebagai habaib itu dihadiri pengukuhan gelarmu oleh kalangan intelektual, kalangan kiai? Pikir. Yang ketiga, Kiai Haji Asep Saifuddin Halim itu telah memberikan beasiswa kepada banyak anak-anak pemuda yang tidak mampu untuk bisa menikmati pendidikan di negeri ini. Kiai ini berdiri di pihak orang-orang yang lemah dan tertindas, yang tidak mampu secara ekonomi, agar mereka bisa mengangkat derajat keluarganya untuk menempuh pendidikan tinggi. Dan kau bilang ini kiai bukan siapa-siapa. Beliau adalah kiai yang memegang dengan erat tradisi kenabian untuk membela mereka yang miskin, yang lemah dan tertindas, agar mereka terangkat derajatnya sebagaimana Rasulullah berdiri bersama orang-orang miskin seperti beliau, diangkat derajatnya. Dan untuk bilang beliau bukan siapa-siapa. Mana itu, Beb? Dan yang keempat, Ani sampaikan juga bahwa Kiai Haji Asep Saifuddin Halim itu adalah putra salah satu pahlawan nasional yang gelar kepahlawanannya diberikan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2023 kemarin. Kiai Haji Abdul Halim juga termasuk salah satu pendiri NU bersama Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Dan ketika NU pertama kali berdiri, beliau, Kiai Haji Abdul Halim, menjabat sebagai Katibus Tsani, wakil sekretaris yang pertama di tubuh NU. Nah, untuk bilang Kiai Haji Asep Saifuddin Halim bukan siapa-siapa. Dan Kiai Haji Abdul Halim juga termasuk salah satu pendiri perguruan tinggi NU pada tahun 1958. Sebagai pahlawan nasional, masyarakat mengenal Kiai Haji Abdul Halim sebagai
pendiri Laskar Hizbullah di Majalengka, Jawa Barat pada tahun 1942. Lah ente ini jasanya buat perjuangan kemerdekaan bangsa ini apa? Konyol, Beb. Konyol. Ucapan ente itu bisa merusak kerukunan dengan tanpa menimbang. Ente merendahkan seorang kiai besar yang ayahnya juga seorang kiai besar. Dan ini lagi mohon disimak. Kiai Haji Abdul Halim itu termasuk anggota Komite Hijaz yang diutus untuk melakukan diplomasi dengan kerajaan Bani Saud yang waktu itu akan menghancurkan situs-situs peninggalan Rasulullah dan sahabat-sahabat Nabi. Lah ente yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasul, apakah waktu itu ente terlibat untuk menjaga situs-situs peninggalan Nabi? Kiai-kiai pribumi, Beb, melakukan diplomasi terhadap situs-situs itu agar tidak dihancurkan. Terus ente bilang kepada kiai pribumi bernama Kiai Haji Asep Saifuddin Halim yang ayahnya anggota Komite Hijaz sebagai bukan siapa-siapa, yang bukan siapa-siapa itu adalah ente. Ente. Gimana tuh, Beb? Ini ucapanmu yang kedua yang bikin kisruh dan merendahkan ulama-ulama pribumi setelah sebelumnya ente merendahkan Gus Muwafiq sebagai orang yang belum bisa menyisir rambutnya. Lebih baik tidak bisa menyisir rambut, Beb, daripada tidak bisa menyisir mulut dan menyisir otak. Maka pesan aneh kepada ente, hentikan membangga-banggakan nasabmu, hentikan membangga-banggakan gelarmu. Ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum" dalam Al-Hujurat ayat 13, bahwa yang paling mulia di antara engkau di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan ayat ini dilalahnya kuliah universal, tidak bisa ditaksis oleh pengakuan bahwa seseorang adalah dzurriyyah Rasul lantas dia merasa sebagai manusia yang paling mulia melebihi manusia yang lain. Pahami, Beb? Ya, emang gelar Habibnya mending gelar Habib seperti saya, Habib Marbubut. Demikian penuturan dari saya. Aneh Habib Marbubut. Dan nama Habib Aneh tidak terkait dengan gelar-gelar silsilah. Nama Habib Marbubut adalah nama aktor Aneh yang keren, yaitu sebagai nama kunyah atau nama panggilan Aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.